Nah, dari soal keempat kan kita udah tahu nih bahwa future value yang bakal kita dapat itu ada sebesar 20.000 nah, dengan waktu period of time itu 5 tahun. Terus interest rate-nya atau R-nya itu kita dapat 11%. Alhamdulillah. Nah, dari sini kita bisa ngitung percent value-nya untuk di bagian ordinary annuity. Nah, ordinary annuity itu kan kita mau menghitung period of time-nya dari tahun pertama atau um, ending periodnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kan. Nah, dari sini kita bisa dapat percent value-nya dari 20.000 atau CF atau future value-nya itu dibagi sama 1 plus 11%. Terus dipangkatin 1. Nah, kita bisa dapat 18.000 0,018,02 atau 18.018,02. Nah, begitupun dengan periode keduanya. Kita bisa dapat 16.232, periode ketiga 14.623 dan sampai ke periode kelima 11.869. Nah, dari sini kita harus jumlahin tuh namanya percent value-nya. Kita bisa dapat 73.917,94 buat ordinary annuity-nya. Kemudian di sisi annuity due kita bisa dapat annuity due-nya itu karena di sini ada atau C0-nya atau T0-nya kita hitung dulu ini ya period of time ketika di tahun 1, tahun kedua, tahun 3 sampai ke tahun 4. Nah, untuk caranya sendiri hampir sama dengan ordinary annuity buat ngitung percent value-nya. Kita bisa dapat percent value dari CF atau future value ketika tahun pertama itu 20.000 dibagi 1 plus 11% dipangkatin sama T-nya atau 1. Nah, itu pun dengan seterusnya sampai tahun keempat sebesar 13.174. Dari sini kita dapat nih totalnya. Totalnya itu kita bisa dapat dari total T1 sampai T4 dan ditambahin dengan begininya. Kita bisa begininya kan karena ini annuity berarti begininya tetap 20 gitu. Nah, misalnya kalau kita mau pakai rumus hasilnya bakal tetap sama karena pangkalnya juga 0. Makanya percent value di T0 atau nilai C0 ketika PV itu sebesar 20.000. Nah, kan. Nah, dari sini kita bisa ini which give the highest percent value and why. Nah, di sini kan bisa tahu nih percent value yang paling tinggi kan dari sisi annuity due. Karena ada penambahan di beginningnya atau an extra dollar ketika waktu T0. Nah, itu sih alasannya. Next, kita akan bahas problem 3. Nah, problem 3. Di sini kan ada pertanyaan terkait dengan prepare an amortization schedule for loan 42.000 untuk 5 tahun dengan interest rate 8% annually. Calculate total interest of the loan if poin A itu ketika fixed equal annual payments. Nah, yang B fixed principal payments agreement untuk 8.400 annually kan. Nah, then which form of agreement provide lower total interest and why? Nah, dari sini kita bisa ngerjain ini kan beginning balance yang kita tahu kan 42.000 untuk 5 tahun. Jadi
kita bikin tabelnya itu buat tahun 1, 2, 3 dan sampai ke 5. Nah, dari beginning balance tahap keduanya kita harus ngitung total payment-nya berapa. Nah, total payment yang kita ingin dapatkan bisa dihitung dari beginning balance dibagi 1 atau dari rumus. Nah, sebelumnya karena di fixed equal payment itu kita pengen melihat seberapa besar sih pembayaran per tahun yang harus dibayarkan. Nah, jadi sebelumnya kan kita tahu nih beginning balance-nya itu 42.000 untuk 5 tahun. Nah, kita bisa melihat total payment per tahunnya itu harus dibayar berapa dari rumus C atau cash amount-nya dibagi 1 dikurangi sama PVIF-nya, PVIF-nya atau percent value interest factor secara annuities-nya berapa. Nah, dari sini kan kita bisa tahu nih 42.000 dibagi 1 dikurang 1 dibagi 1 plus nilai rate-nya itu 8% dipangkatin 5 tahun karena kita kan pengen tahu nih selama 5 tahun itu per tahunnya kita itu pengen bayar berapa. Nah, dibagi lagi sama R-nya 8%. Sebenarnya rumusnya itu mirip kayak rumusnya annuity ini. Nah, yang ini ya. Nah, dari sini kita bisa dapat total payment untuk amortized loan with fixed equal payment itu sebesar 10.519. Nah, kemudian kita ngitung interest rate-nya. Interest rate bisa dihitung dari beginning balance dikali sama interest rate-nya atau 8% atau discount rate-nya itu 8% karena annual kan. Nah, kita bisa dapat 3.360. Nah, kemudian tahap keempat kita bisa ngitung principal paid atau original amount yang harus dibayarkan itu sebesar C3 dikurangi D3, which mean total payment-nya dikurangi interest paid-nya. Nah, itu sebesar 7.159. Kalau total payment itu mencakup interest paid sama principal paid. Itu. Kalau masih bingung, total payment sebenarnya kan include interest paid sama principal paid kan. Nah, di sini kita bisa hitung ending balance-nya buat tahun pertama itu dari beginning balance dikurangi sama principal paid-nya. Nah, dari sini kita bisa dapat 34. Nah, dari 34 ini kita taruh nih di sisi baris kedua, di baris tahun kedua. Di sini kita ngulangi lagi caranya karena ini sama, karena yang ditanyain kan fixed equal annual payment kan. Jadi ya otomatis tiap tahun total payment yang harus dibayarkan di soal ketiga itu sama nilainya. Jadi tetap 10.519. Dari sini kan caranya juga sama kan. Karena rumusnya karena kita pengen dapat nilai yang sama. Cuman kita tetap harus ngitung interest paid-nya. Interest paid-nya kan kita dapatnya itu dari beginning balance di tahun kedua dikali sama interest rate-nya. Nah, kita bisa dapat 2.787. Terus kita dapat principal paid dari pengurangan total payment dikurangi interest paid-nya. Terus bisa dapat hasil dari ending balance-nya lagi. Nah, gitu terus sampai ke tahun kelima. Dari sini kita bisa tahu nih total setelah kita dapat dari baris tahun kelima, kita bisa totalin total payment-nya selama fixed equal payment amortized loan-nya itu berapa. Di sini kan bisa tahu nih total payment-nya itu sebesar 52.595. Buat interest paid-nya itu 10.595 dan
principal paid-nya itu 42.000. Nah, lanjut ke poin B. Ke poin B kan kita ditanya ini fixed principal payment agreement was agreed for 8.400 annually. Nah, di sini tuh mereka minta principal paid-nya itu maunya fix sebesar 8.400. Nah, karena principal paid yang pengen di amortis loan-nya itu sebesar 8.400, maka tahap awalnya kita bisa hitung nih. Nah, beginning balance-nya kan kita tahu sebesar 42.000 untuk 5 tahun kan. Nah, kita bisa hitung total payment-nya itu dari penjumlahan dari interest paid plus principal paid. Nah, jadi sebelum kita dapat total payment, karena ada rumus 1, 2, 3 ini kan. Kita harus hitung principal paid-nya. Principal paid sendiri bisa didapat dari 42.000 dibagi 5 tahun. Nah, jadi selama 5 tahun itu original payment yang harus kalian bayar itu berapa gitu. Jadi kalian bisa tahu nih 8.400 itu harus dibayarkan selama 5 tahun. Nah, dari sini kita bisa ngitung interestnya. Interest dari sama kayak tadi, interest bisa dihitung dari beginning balance-nya dikali sama rate-nya, interest rate-nya sebesar 8%. Nah, dari tahun pertama kan kita dapat 3.360 kan. Nah, kemudian kita bisa dapat nih total payment-nya dari penjumlahan interest paid dan principal paid sebesar 11.760. Kemudian hitung nih baru ending balance. Ending balance bisa didapat dari beginning balance dikurangi sama principal paid bersama kayak ini. Nah, kita dapatkan ini. Nah, lanjut habis dari ending balance di tahun pertama kita taruh ke tahun kedua. Nah, di tahun kedua kita ngitung karena kita pengen principal paid-nya tetap jadi dari tahun ke tahun tetap, maka bisa langsung hitung interest paid-nya. Interest paid-nya bisa dihitung dari 33.600 dikali 8%. Nah, dapat tuh interest paid di tahun kedua sebesar 2.688. Nah, dari sini kita bisa hitung total payment-nya. Jadi total penjumlahan interest paid ditambah principal paid. Terus sampai ke tahun kelima. Sampai ke tahun kelima, setelah kita dapat di tahun kelima, kita bisa totalin juga buat total payment-nya itu ketika dijumlahin sebesar berapa, kita bisa dapat 52.080. Untuk interest paid-nya kita bisa dapat 10.080 dan principal paid-nya sebesar 42.000. Nah, pertanyaan terakhir, which form of agreement that provide lower total interest and why? Nah, dari sini kan kita tahu nih perbandingannya ketika amortis loan-nya waktu fixed equal payment sama fixed principal payment kan. Nah, pertanyaannya kan mana yang memiliki interest total interest yang paling sedikit. Nah, dari sini kan kita bisa tahu bahwa di fixed principal payment total interestnya itu lebih kecil ketimbang fixed equal payment. Kenapa? Karena di waktu fixed principal payment kita harus membayar loan atau itu lebih tinggi dibanding ketika fixed equal payment atau fixed equal in total payment-nya. Nah, di principal payment kan lebih ngaruh gitu loh. Ibaratnya lebih ngaruh ke interestnya gitu. Jadi this is because more principal is repaid early in the loan, which reduce the total interest expense over the life of the loan. Jadi kayak dari sini kan kita bisa lihat nih kayak nilai dari tahun kedua sama
tahun kedua di sini sama di principal paid kan lebih kecil di sini kan, karena di sini di principal paid-nya itu lebih tinggi di sini daripada sini gitu. Ini buat annuity payment tadi sih, sama buat ini. Nah, lanjut ke soal kelima.